Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Etsa Purbani, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati seluruh teman-teman yang telah mendukung saya hingga detik ini, serta para generasi muda Indonesia yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah memberi kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dan bisa berbagi ilmu tentang Duta Dasar Pendidikan 2022. Dan tak lupa juga kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau senantiasa membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak kenal-kenal, tak kenal-kenal maka tak sayang. Saya Salvaria Zahra dengan NIM 1107621056 dari kelas G 2021, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Generasi pendidikan muda Indonesia yang penuh semangat. Ada suatu pepatah dari seorang tokoh di Indonesia, yaitu orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Seperti yang kita tahu, era globalisasi, di mana antar manusia, antar negara, bahkan dunia saling memperoleh informasi dari berbagai penjuru dunia dengan mudah, tak ada halangan dan jarak apapun untuk mendapatkan berbagai inovasi dan ribuan teknologi yang ada pada era ini. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini kita berada di era revolusi industri 4.0, yang dimana evolusi ini sangat berkaitan dengan sangat banyaknya teknologi yang amat jauh lebih canggih dibandingkan sebelumnya, yang dimana memudahkan kita di berbagai bidang untuk berkomunikasi, mengakses, maupun menyebarkan informasi-informasi yang ada di dunia ini. Dan juga kita berada di Society 5.0 yang menyatakan bahwa teknologi akan hidup berdampingan dengan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Tentunya, pada saat berkomunikasi, kita akan menggunakan salah satu bagian yang terpenting, yaitu bahasa, di mana pada era globalisasi, penggunaan bahasa sangatlah penting, terutama bahasa Indonesia, yang baik dan juga benar bagi rakyat Indonesia itu sendiri. Bahasa berdasarkan kedudukan bahasa Indonesia, maka secara otomatis bahasa Indonesia ini harus digunakan dalam kegiatan yang bersifat formal maupun non-formal. Namun, kenyataannya yang terjadi sekarang ini, penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat sudah bercampur baur dengan bahasa gaul. Lalu apa sih itu bahasa gaul? Bahasa gaul merupakan salah satu cabang bahasa dari bahasa Indonesia. Bahasa gaul umumnya mulai muncul di kalangan masyarakat pada tahun 1980-an. Pada tahun 1980-an, bahasa gaul lebih dikenal dengan bahasa prokem atau juga yang bisa disebut bahasa di kalangan pergaulan preman. Seiring berjalannya waktu, sejalan dengan adanya perkembangan teknologi dan komunikasi, menyebabkan perkembangan bahasa menjadi sangat-sangat pesat. Selain perkembangan teknologi, komunikasi ini mendorong perkembangan bahasa, namun juga menimbulkan masalah mengenai keberadaan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Hal ini didukung dengan mulai munculnya situs di jaring sosial di dunia maya yang digunakan oleh masyarakat. Penggunaan jejaring sosial ini memudahkan seseorang dalam mengetahui perkembangan bahasa yang ada, terutama di dalam jejaring sosial ini bahasa seringkali marak di luar sana dibawakan oleh para artis atau selebriti
yang ada di dunia maya ataupun dunia entertainment, yang dimana nantinya rakyat Indonesia dapat meniru kata-kata tersebut dengan mudah tanpa menyaring baik dan buruknya. Perkembangan bahasa dalam dunia maya ini dapat memunculkan berbagai macam gaya bahasa baru dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan bahasa ini menjadi pesat karena dalam mengakses situs jejaring sosial tidak hanya terbatas pada pengguna dalam negeri, namun juga luar negeri. Interaksi antar negara inilah yang membuat perkembangan gaya bahasa menjadi sangat pesat. Dengan adanya perkembangan bahasa ini dapat membuat gaya bahasa Indonesia menjadi bervariasi, tapi tentunya bisa bervariasi menjadi baik dan bisa bervariasi menjadi buruk. Pada awal tahun 2000, istilah bahasa gaul mulai dikenal dan populer terutama di kalangan remaja. Saat ini banyak di kalangan masyarakat yang sudah memakai bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari mereka, seolah-olah tidak memahami bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahkan pengguna bahasa gaul merambah ke ranah kalangan anak remaja. Seharusnya sebagai warga negara Indonesia menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat banyak digunakan di masyarakat. Terlalu banyaknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja membuat prihatin bangsa ini. Para generasi muda yang diharapkan dapat memajukan bangsa dari segala aspek, inilah yang harus menjadi perbaikan bersama untuk kita para generasi bangsa Indonesia. Solusi yang dapat saya berikan sebagai Duta Pendidikan Dasar 2022 yaitu dengan menanamkan kecintaan dalam diri mereka, dimulai dari diri sendiri terhadap bangsa Indonesia, terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia. Pemuda anak bangsa, masa depan ada di tangan kita. Kita sendiri yang akan merubah masa depan bangsa ini jauh lebih baik. Jika bukan kita, lalu siapa lagi? Demikian ilmu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.